Dari kekurangan kita di sini itu hanya guru saja. Tamat dengan 100% sampai di SMP, mereka tamat juga sampai di SMA, kendalanya di situ Pak. Kementerian Pendidikan mungkin bisa kasih kita sekolah SMA atau SMK ada di situ. Kami harus maju dengan pendidikan, dengan fasilitas apa yang ada di sini. Saya berterima kasih ke pemerintah, bantuan revitalisasi saya dapat 9 kelas dengan WC semua lengkap. Baik, sahabat Indonesia dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ini daerah yang sangat penting bagi Indonesia. Hari ini kita bersama Ibu Kepala Sekolah. Silakan Bu, memperkenalkan diri Bu. Ya, nama saya Emerenciana Sophia Wobongio SPD. Saya di sini sebagai kepala sekolah SD YPPK Ilwayab, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Teman-teman Provinsi sekalian, Papua Selatan. Oke, ini saya spill dulu nih buat sahabat se-Indonesia. Dari Iwayat Merauke ini saya dengar-dengar ada atlet basket internasional. Saya konfirmasi gitu, betul tidak Bu? Betul. Siapa itu namanya? Namanya Lea Elpensia Wolobubo Kahol, anak kandung saya yang nomor 1. Di mana Bu, main basket di mana beliau? Dia internasional, dia di Surabaya, dikontrak oleh Piper dan dimain di timnas. Sekarang persiapkan ke Singapura untuk Asia Games. Nanti tahun depan di Jakarta, di Indonesia akan adakan Asia Games dan dia main untuk Indonesia. Luar biasa. Ya. Teman-teman sahabat Indonesia, Bu, boleh cerita nggak? Kalau tadi ada yang sukses, teman-teman. Ibu sebagai kepala sekolah nih, suka dukanya apa nih? Selaku tenaga pendidik, barangkali kepala sekolah juga nih. Pesan moral apa nih Ibu dari Merauke ini untuk sahabat se-Indonesia ini? Kekurangan kami guru PNS. Jadi di sini saya sendiri guru PNS dan semuanya honor. Ada yang honor, ada yang kontrak. Oke. Jadi saya bangga dengan itu. Dari kekurangan kita di sini itu hanya guru saja. Ibu rupanya masih ada persoalan-persoalan mendasar ya, mungkin di pelayanan pendidikan, tapi ini juga ada anak bangsa yang memiliki prestasi walaupun di bidang olahraga. Apa selama ini kendala yang Ibu rasakan di sektor pendidikan ini ya? Kendala yang saya rasakan di sini, dari SD mereka bisa tamat dengan 100% sampai di SMP, mereka tamat juga sampai di SMA, kendalanya di situ Pak. Ada keluarga di sana tapi dengan adanya kekurangan makan, mereka pulang. Jadi mungkin untuk Kementerian Pendidikan mungkin bisa kasih kita sekolah SMA atau SMK ada di situ, keperawatan, pertanian, perikanan. Waktu itu saya sudah usul dari Kementerian turun, waktu untuk pembicaraan PSN ini saya sudah usul, tapi sampai sekarang belum ada. Baik, sahabat seluruh Indonesia, tadi ada yang perlu ditingkatkan menurut Ibu Kepala Sekolah terkait serapan pendidikan khususnya yang di jenjang lebih tinggi di SMA
Ini perlu sekali lagi di Merauke, khususnya di Iwayap, Kilwaya, distrik Kilwaya baru ada. untuk SMA maupun nanti yang sifatnya vokasional. Iya. Ini berharap kepada sebat seluruh Indonesia, baik kementerian, untuk memfasilitasi Kasih ya dengan asramanya. asrama dan sekolah. Mm-mm. Ibu kepala sekolah nih, kalau di sini kan jarak ini kan luar biasa. Motivasi warga peserta didik, ada boleh diceritakan ke kami perjuangan mereka yang mau menyekolahkan anaknya? Saya lihat jauh-jauh ini, seperti apa sebenarnya? Ya di kampung ini mereka dengan sekuat tenaga mereka menyekolahkan anak-anak. Mereka pun semangat, orang tua pun semangat, tapi itu sudah kalau mereka ke kabupaten, mereka biasa pulang. Kendala itu sudah tempat tinggal, makan minum. Mereka jalan itu, mereka harus kembali lagi ke sini. Itu sudah Arab kita yang itu sudah harus ada asrama ada sekolah SMA berbasis asrama. Ibu boleh diceritakan yang biasanya peserta didik paling jauh itu datang ke sekolah itu berapa kilo perjalanan? Kalau yang jalan atau ada yang ibu tahu? Ya kita punya 1 kilo kan. Di sini saja di kampung ini saja tidak per kilo sampai di sana tidak ada. Hanya Ibu dalam. tadi menawarkan konsep sekolah asrama ya. Iya. Seberapa penting ini menurut Ibu Kepsek sekolah berbasis asrama itu, bisa dijelaskan barangkali? Oh iya. Jadi saya pikir itu berbasis asrama untuk anak-anak yang sudah kelas 4, 5, 6 untuk mereka bisa sekolah. Karena saya rasa di sini kendala itu yang mereka bisa bawa anak-anak. Karena ekonomi kurang, mereka bawa untuk mencari makan, jalan, tinggal berbulan-bulan di tempat di distrik di kampung Wogekel situ. Ya, baik, sahabat Indonesia, dari Merauke ada pesan dari Ibu Kepsek. Ini desain model pendidikan di Merauke khususnya dan Papua mungkin ini memang unik. Tadi Bu Kepsek menggambarkan kepada kita bagusnya memang ada asrama. Jadi peserta didik fokus gitu ya Bu ya. Iya, baik nanti ada fasilitas tidur, fasilitas makan, dan fasilitas tentu saja penunjang pendidikan. Karena jangan lagi peserta didik terbebani oleh persoalan ekonomi untuk SMA itu yang kita kurang di SMA. SMP oke, 100%. Mereka ke SMA, mereka pulang. Batasnya sampai SMP, karena di sana tempat tinggalnya mau di mana, makan minumnya mau di mana, mereka pulang. Jadi saya harapan mungkin ada SMA atau SMK di distrik Ilwayap. Kenapa di Kimam ada SMA? Baru di sini tidak bisa SMA. Dari kita dari berapa distrik? Distrik Ilwayap, distrik Padua, distrik Tabonji dengan Kontuar. Jadi kita ini ada 4 distrik. Bisa di distrik Ilwayap. SMA atau SMK. Ada SMK keperawatan, SMK saya minta itu SMK pertanian, perikanan. Jadi harus ada yang itu. Untuk kita anak-anak tidak jauh pergi ke Kabupaten Merauke, tapi mereka SMK di sini berbasis asrama. Ada 4 distrik ini di selatan. Bu Kepsek ini menarik, perlu supporting dari pemerintah terkait sektor pendidikan di level SMA, berbasis maupun vokasi di sini. Tadi gambaran Ibu Kepsek, sektor pertanian, mungkin tadi sektor perikanan, kesehatan, pariwisata mungkin. Iya, pariwisata. Nah, Ibu Kepsek, boleh nggak diberikan motivasi kembali, baik yang nonton hari ini maupun pemerintah, hingga tadi sektor pendidikan yang Ibu Kepsek geluti ini bisa berdampak dalam proses baik pembangunan manusianya maupun infrastruktur lainnya, penunjang-penunjang.
Menurut Bu Kepsek seperti apa? Jadi seperti macam pertanian harus ada di sini, perikanan untuk orang tuanya, mereka ambil di perikanan, mereka ambil hanya gelumbung saja, baru ikannya buang begitu saja. Dulu waktu PT Jarmaru, perusahaan ikan saya ini sudah dan saya pakai hasilnya. Sapu bapak sekolahkan kita semua jadi. Dari perikanan itu. Dari situ putus, anak-anak nganggur. Dengan itu orang tuanya bisa kirim uang untuk anak yang berkuliah. Jadi perikanan ini hanya mereka ambil gelumbung saja, ikannya, dagingnya dibuang. Jadi sahabat Indonesia, ini bukti konkret ibu ini orang tuanya dulu kerja di perusahaan perikanan. Yang pertanian. Artinya masyarakat di Indonesia khususnya Papua memang memerlukan sentuhan berbasis pembangunan sehingga masyarakat bisa terlibat langsung, bisa terdampak langsung. Ya. Ini produk konkret. Beliau ini kepala sekolah, orang tuanya dulu kerja di perusahaan perikanan. Iya, perusahaan. Menurut Ibu ke depan baik selaku pelaku pendidik berarti memerlukan juga konsep pembangunan yang bisa menyerap banyak masyarakat sini. Ya. Seberapa penting menurutmu? Penting sekali, seperti perikanan dan pertanian itu. Sayur-sayuran, buah-buahan, ya, harus tanam. Mereka harus ada kerja. Mereka punya suatu usaha begitu. Dulu Bapak di bagian pertanian dan perikanan. Dari saya ini sudah hasilnya dari itu. Dari situ perusahaan tutup, anak-anak tidak sekolah, tidak lanjut. Ibu bisa kasih gambaran kembali ke kami mungkin teman-teman se-Indonesia, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan, baik tadi yang sifatnya membangun sumber daya manusia melalui pendidikan maupun nanti mungkin pembangunan atau hal lain yang penting bagi masyarakat Merauke atau di Iwayap ini sendiri, bagi Indonesia itu pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Pesan saya harus lihat untuk pendidikan ini di daerah terpencil. Kami itu tertinggal. Kalau di desa Kampung Wanam ini ada, ya bisa bilangnya kita ada. Tapi yang teman-teman lain ini mereka punya sekolah rusak, tidak ada transportasi, kami jangkau berjalan kaki dari sini sampai di perusahaan, jual sayur atau masyarakat itu. Jadi pesan saya, kami harus maju dengan pendidikan, dengan fasilitas apa yang ada di sini. Saya berterima kasih ke pemerintah. Baru-baru ini saya dapat revitalisasi 9 ruangan. Saya berterima kasih karena pemerintah sudah melihat SD yang begitu jauh untuk memberi saya bantuan revitalisasi. Saya dapat 9 kelas dengan WC semua lengkap. Itu sudah saya berharap dalam pendidikan untuk kita bisa maju. Papua ini, orang Papua harus maju dengan pendidikan, terutama pendidikan dan kesehatan. Ibu, ini Ibu tadi berkali-kali menyampaikan pendidikan penting mungkin biar masyarakat luas lebih seberapa penting sebenarnya? Pentingnya itu sebenarnya orang luar tuh gambarnya ini pentingnya kayak gimana sih sebenarnya? Masyarakat bisa mendapatkan, mereka punya lapangan kerja untuk mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka untuk bisa jadi orang berguna bagi bangsa dan negara. Jadi seperti macam perikanan, pertanian harus. Baik, Ibu tadi sudah menyampaikan di
tengah keterbatasan ada semangat yang luar biasa untuk pendidikan. Ada semangatnya Seperti apa mereka. bisa gambarkan ke kami? Mereka jalan jualan, macam hari Sabtu mereka pergi semangat, dan orang tuanya harus mereka macam persiapan untuk anak-anak itu harus sekolah. Biar mereka dapat berapa, 200 harus kirim untuk anak-anak lagi yang lain untuk bisa mereka sekolah. Baik, Ibu Kepsek, terima kasih atas Sama-sama. informasinya sharing-sharing kepada kami.